Cuman produk SS nggak sih yang diacak-acak sama Doktip? Enggak. Kalau kakak nonton dari awal ya, ngikutin cerita huru hara perdoktipan gitu ya, enggak, semua brand udah merata-rata menurut aku, yang semua brand aku kenal udah hampir di review sama Doktip. Cuman ada bedanya nih, ada owner yang memang ketika di ini dia menerima langsung minta maaf, langsung perbaiki, nggak banyak bacot, nggak kesana kesini. Apalagi yang merasa paling difitnah, paling merasa dizolimin. Nah itu biasanya yang makin dikuliti sama Doktip. Jadi ini Doktip ini menurut aku punya prinsip Aries juga ya, lo jual gua beli gitu. Jadi ini Doktip ini punya punya kredibilitas yang dia rasa kalau dia tuh yakin dengan yang dia bilang, dia tuh harus jaga gitu. Jadi orang yang sangat menjunjung dan menjaga nama baik kredibilitasnya. Jadi kalau seperti SS kan kenapa sih makin lama makin banyak ya? Karena si dari SS-nya juga makin ruwet, itu menurut aku ya. Kalau kakak ingat dulu banyak kok brand-brand yang ini di review sama Doktip. Bahkan ada juga dulu yang brand yang sempat tantrum melawan juga. Tapi akhirnya itu owner brandnya itu berbenah diri, akhirnya diem. Kalau aku sih jadi pribadi ya, kalau misalnya brand aku tuh beneran memang diuji overclaim, mungkin ya ini aku ya. Yang pertama memang ini parodi seorang owner Ica ya. Anggaplah nama brand aku tuh Galada Skincare. Tek Galada Skincare overclaim. Anggap di Doktip bilang ya, ini overclaim guys. Aku langsung tek ke pabrik dulu. Heh, si Basekia, gua udah beli HPP yang mahal. Lu apain produk gua? Kok bisa segini? Ini Doktip gini. Coba buktikan ini produk gue sesuai yang di review sama Doktip nggak? Ini aku nggak mau tahu ya, aku minta tanggung jawab. Nah aku pasti gitu. Yang pertama pasti pabrik dulu dong yang aku hubungin. Secara kenapa overclaim ya? Kalau memang benar gue merasa jujur dan pabrik yang bermain gitu ya. Beda cerita kalau kong kali kong ya. Kalau selama ini kong kali kong sama pabrik ya pasti gue nggak bakal bawa pabrik. Gue cuman bilang pasti itu iri gitu, itu aku ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata pabrik aku yang salah, aku akan langsung menarik semua itu produk dan menyuruh pabrik bertanggung jawab penuh ya. Kemudian aku tarik tuh semuanya dari tangan-tangan salah baik, pembeli pun aku ganti rugi gitu loh. Itu aku. Ini kan ceritanya owner Galada gitu ya, Galada Skincare. Aku akan seperti itu. Dan kemudian aku bikin pernyataan resmi, aku minta maaf. Pasti banyak juga dong hujatan, pantesan di wajahku nggak ngefek. Aku bilang iya, mohon maaf ya, itu kesalahan besar kami. Jadi teman-teman mungkin ya, aku akan ada dua pilihan. Teman-teman yang udah merasa dirugikan, asal ada bukti pembelian, kita nanti ganti rugi duitnya. Atau yang kedua, aku akan upgrade produk dengan yang sesuai dengan ganti pabrik mungkin, atau akan pabrik yang kompeten gitu ya, aku akan gantikan serum kalian. Itu kalau aku ya. Kalau salah menurut aku ya, kalau aku yang salah ya aku akan makin merendah, dan kalau perlu aku deketin tuh Doktip, maaf, terima kasih karena berkat Doktip aku jadi tahu. Dan aku yakin ketika badai ada, pelangi akan muncul. Percaya nggak teman-teman ya? Ya ketika kita mungkin anggaplah ya, pasti dong banyak netizen nanti yang akan ini menggiring opini, ini produknya pantesan gini. Gak apa-apa, ingat ya, netizen Indonesia itu kalau kita salah, kita mengakui kesalahan, percaya netizen Indonesia itu paling gampang maafin, nggak bakal dilama-lamain itu. Tapi kalau ini yang terjadi netizen Indonesia, kalau kita udahlah salah, nggak tahu diri, makin ngotot, makin tantrum, nah makin fly victim, nah itu yang digoreng-goreng sama netizen, makanya nggak kelar-kelar kayak gitu. Menurut aku sih.